Feeling hungry? Yes. Thirsty? Sleepy? Yes. Feeling hot? Yes. Oke ya. Oh, di sini ya, nggak bisa buat kalian kupas-kupas ya. Terima kasih loh ya, kasih saya fasilitas ya. Oke, now before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Oke ya, jangan salah doa ya. Doa makan nanti lapar ya, doa tidur nanti ketiduran ya. Oke, nah kita akan mulai tesis nih ya. Semester kemarin kalian pasti sudah bahas tesis ya. Kita akan perdalam lagi sambil kita akan review ulang. Masih ingat nggak ya? Harusnya sih enggak, kan baru beberapa bulan lalu ya. Harusnya sih enggak. Nah, tesis pertama adalah simple present. Setiap tenses itu menunjukkan aktivitas, kejadian atau kegiatan. Cuma yang membedakan kapan dilakukan, cuma itu saja. Kira-kira kalau present dilakukan kapan? Present? Bukan masa depan. Kira-kira kalau present, maka dilakukan kapan? Kapan kira-kira? Present. Saat ini. Nah, saat ini bukan berarti selalu sekarang loh, tidak selalu ya. Oke, jadi present tense. Oke, jadi present tense itu menunjukkan aktivitas kegiatan yang terjadi di waktu saat ini, bukan selalu sekarang ya. Nah, biasanya menunjukkan sesuatu yang sering kita ulang-ulang dan bisa menjadi kebiasaan, atau bisa juga menunjukkan fakta atau kebenaran umum. Jadi dua fungsi pokoknya adalah untuk menjelaskan aktivitas yang rutin kita lakukan. Yang kedua itu untuk menjelaskan tentang kebenaran umum atau fakta. Itu adalah dua pokok dari simple present ya. Nah, kita ke sini. Misal, kejadian atau aktivitas yang sering kita lakukan pada waktu tertentu. Misal, katakanlah, I get up at 5 o'clock in the morning. Nah, bangun jam 5 di pagi hari. Jadi kayak kebiasaan, misal saya bangunnya jam 5. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I always have breakfast in the morning. Saya selalu sarapan di pagi hari misal. Jadi kayak jadi rutinitas. Misal katakanlah ketika pagi hari misal rutin bangun jam berapa misalnya. Nah, kalau hari biasa biasanya what time do you get up in the morning biasanya? Hari biasa 5. Oke, kalau minggu makin siang atau lebih pagi? Iya, pagi siang. Biasanya lebih pagi CFD gitu loh, berarti makin siang ya. Oke, beda-beda orang ya, kebiasaan orang beda-beda. Terus selalu sarapan di pagi hari. Ada yang kebiasaan wajib sarapan. Nah, kalau misal sarapan, ada yang harus pakai nasi? Oh, enggak harus. Ada yang bisa sarapan pakai bubur? Oh, enggak. Nah, kira-kira kalau misal makan sarapan pakai bubur itu diaduk apa enggak? Gitu ya, nah jadi tiap orang kebiasaannya masing-masing. Nah, jadi ketika kalian menjelaskan rutinitas, adalah misal siang, apakah selalu makan siang? Do you have lunch in the afternoon? Nah, kalau makan siang wajib nasi enggak? Oh, wajib. Nah, ada yang mungkin menjelang sore atau siang agak sore makan, Indomie ada? Oh enggak. Terus kalau misal, do you have dinner? Misal, juga makan malam enggak? Nah, kalau makan malam tuh nasi apa enggak? Oh, dia tergantung ada yang nasi. Nah, jadi tiap orang beda-beda. Nah, jadi kayak apapun yang kalian lakukan, tadi di pagi hari ngapain, siang hari, sore hari, atau malam hari misal. Ada yang malam hari itu harus kerja dulu, main HP dulu. Oh, ada yang main sosmed dulu. Oh, ada ya. Nah, seperti itulah nanti kita menjelaskan atau menggunakan simple present ya. Jadi rutin kita lakukan di waktu tertentu. Nah, itu kita menggunakan simple present ya. Misal di malam hari wajib ngopi, atau setiap hari wajib ngopi ada? Ada yang setiap hari harus ngopi? Harus es teh? Ya. Oh iya, nah tim es teh berarti ya. Nah, kayak gitu. Jadi yang menceritakan kebiasaan rutinitas kita gunakan simple present tense. Nah, kayak misal aktivitas apa sih? What activities do you do on
Sunday, misal di hari Minggu misal. Nah, kira-kira oke. Biasanya bangun jam berapa? Kan hari Minggu. Oh, 7. Terus ada yang selalu CFD? Enggak. Ada yang wajib aja kalau Minggu harus traveling? Oh, enggak. Ada yang harus olahraga misalnya. Jadi aktivitas orang kan beda-beda yang Minggu ya. Nah, terus misal gini, yang kedua menceritakan apa sih sesuatu yang kayak jadi kebenaran umum, jadi fakta. Misal apa? Biasanya terkait dengan kayak sesuatu yang terkait dengan alam, sosial, alami ya. Misal matahari terbit dari sebelah timur. Misal the sun rises from the east, the sun sets in the west. Misal the earth revolves around the sun. Bumi itu mengitari matahari. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, kalau membeku kira-kira berapa derajat? Kalau membeku mendidih 100, kalau membeku minus. Nah, karena IPA dulu. Oh enggak, IPS. Karena IPA ini ya, IPA. Jadi intinya sesuatu dengan kayak ilmu alam, ilmu sosial ya. Jadi itu memang seperti itu apa adanya ya. Jadi kita gunakan simple present ya. Kayak misal, all living things require water to survive. Jadi segala makhluk itu membutuhkan air. Bumi memiliki 1 bulan. Kereta ada lintasannya sendiri. Pesawat itu terbang di atas langit. Terus perahu itu mengapung di atas air. Jadi kayak segala kayak keilmuan alam ya, ilmu alam, ilmu sosial. Nah, kita gunakan simple present. Jadi sesuatu yang memang fakta. Ya, memang faktanya seperti itu. Oke, terus bisa juga fungsi selanjutnya menyatakan sesuatu yang memang sebenarnya sudah dijadwalkan. Nah, sudah dijadwalkan ya. Biasanya identik dengan kayak jadwal-jadwal pertandingan, jadwal kuliah. Ya, misal the English lesson start in 10 AM ya, kuliah bahasa Inggris mulai jam 10. The film begins at 8 o'clock misal, film mulai jam 8. Jadi kayak sesuatu memang sudah dijadwalkan. Ya, pasti terjadi jadwal mungkin transportasi umum, jadwal sekolah, jadwal kegiatan. Nah, seperti itu. Cuma fungsi pokok yang kedua yang dua tadi ya, kebiasaan umum sama fakta. Sama yang tadi ya, rutinitas. Nah, terus penanda waktunya apa? Biasanya present tense itu biasanya identik dengan every day, setiap hari, every week, every month, every year. Bisa every Sunday, bisa every Monday, every Friday, setiap Jumat. Nah, terus every atau each apa ya misal ya. Terus biasanya identik juga dengan in the morning. Biasanya kan I get up 5 o'clock in the morning, mesti kayak gitu kan. Nah, in the morning, in the afternoon, in the evening. Nah, evening itu sore ke malam hari ya. Terus atau jam-jam tertentu at 5 o'clock in the morning, bisa jam 5 pagi. Nah, terus biasanya identik juga penggunaan dalam beberapa kali dalam waktu tertentu ya. Misal once a day, sekali dalam sehari. Twice a day, 2 kali sehari. 3 times a day, 3 kali sehari. Terus once a week, sekali dalam seminggu. Terus twice a week, 2 kali dalam seminggu dan sebagainya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris menyebut kata sekali, 2 kali pakainya once sama twice. Selebihnya 3 kali ke atas maka normal pakai angka ya, 3 times, 4 times dan sebagainya. Terus bisa juga ditandai dengan kata frekuensi. Misal kata always, what is always? Selalu. Misal I always get up at 5 o'clock in the morning. Usually biasanya. Terus kalau sometimes kadang-kadang, kalau seldom jarang, kalau never enggak pernah ya. Oke. Terus karakteristik ya, kita langsung ke intinya ya. Present tense. Present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerja yang masih murni, belum ada imbuhan apapun ya, baik DED, yang belum mengalami perubahan ya. Oke, menggunakan to be, is, and, dan are. Oke ya. Kalau untuk I am, she, it pakainya is. Kalau you, we, they
pakainya A. Terus subjeknya, ketika subjeknya adalah I every day, maka kata kerjanya tidak di ending S atau ES, orang doyan S. Tapi kalau subjeknya she it, maka kata kerjanya di ending dikasih S atau ES. Nah berarti I every day ki doyan S, she it doyan S. Kuncinya di situ. Nah, terus kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini fungsinya membantu kata kerja utama ya. Misal dalam artian gini, kalau misal bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Dikasih kata tidak otomatis negatif kan. Terus apakah saya belajar bahasa Inggris setiap hari? Tapi kalau dalam bahasa Inggris misal I study English, aku tidak belajar bahasa Inggris nggak bisa. I not study English nggak bisa. Karena untuk membentuk pola negatif dalam tenses kita butuh kata bantu untuk tenses tertentu. Nah, kalau simple present menggunakan do atau does itu nggak bisa diartikan. Dia fungsinya hanya membantu. Kalau membantu berarti dia penting, tetapi dia tidak bisa diartikan. Jadi kayak ada tapi nggak diambil. Nah, ya, ada loh. Nah, yes. Terus kalau subjeknya ability dia pakainya do ya, bukan do ya. Kalau subjeknya do pakainya does bukan does. Ya. Does do dan does. Kita masuk ke sini. Kata kerja kan ada yang di ending S, ada yang di ending ES, atau kan berarti opsi. Jadi kalau dalam present nggak bisa nih, ini kayaknya S deh, ini kayaknya S, nggak ada kayaknya ya. Nah, karena itu sudah ada aturan. Nah, kita ke tengah dulu ya. Kalau kata kerja, bentuk pertama ya, bentuk pertamanya endingnya adalah konsonan diikuti huruf Y, maka huruf Y dirubah jadi ditambah S, maka study jadi studies. Terus ini yang pakai adalah I sebelah kanan yang pakai she, he. Jadi kalau misal saya belajar maka I study. Kalau dia perempuan yang belajar maka she studies. Terus misal cry, kalau yang nangis kamu you cry. Tapi kalau misal yang menangis adalah baby maka baby cries. Ya karena baby itu bisa she bisa he. Nah, jadi seperti itu. Kiri yang pakai IUD, kanan yang pakai she, he. Terus verb yang endingnya adalah OS, HT, CHX, dan SS, maka langsung ditambah ES. Maka gue jadi goes or goes. Goes. Kalau goes itu beda ya. Jadi kalau salah baca, salah mematikan dia pergi she goes, maka dia itu hantu. Nah, nanti jadi seperti itu ya. Jadi salah baca nanti salah arti ya. Go jadi goes ya. Oke. Terus wash jadi washes ya. Watch jadi watches. Terus mix jadi mixes dan seterusnya ya. Jadi ini yang pakai IUD, sebelah kanan yang memakai adalah she, he ya. S ya. Washes bukan washes. Watches bukan watches ya. S pakai O. Oke. Terus selebihnya selain dua ini maka secara umum verb 1 itu langsung ditambahkan S selain ini ya, ending ini sama ending ini semuanya mostly kebanyakan secara umum tambah S ya. Oke. Misal saya yang bermain ya play, kalau dia perempuan atau dia laki-laki atau anak kecil itu bermain maka pakainya plays ya. Terus perkecualian have itu memiliki. Kalau yang memakai adalah IUD, kalau she pakainya has bukan has. Ini perkecualian. Terus kalau misal do tadi, oke saya tambahkan do. Kalau do jadi does ya. Terus do. Kalau yang memakai IUD, kalau yang memakai she maka jadi does ya, bukan does. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah konsep dasar. Kalau menemukan pola ini, itu bisa present ya, tanpa kita harus tahu penanda waktunya. Oke, kita ke sini. Oke, nomor 1. Pois ya, biasanya unsur-unsur bumi itu cenderung tunggal ya. Tunggal kecuali dia yang memang dia bisa dihitung ya. The earth, bumi.
ketiga sound, reverse ya, humans ya. Ini humans need, kenapa? Karena ini jamak. Humans itu makhluk hidup yang banyak ya, seluruh makhluk hidup. The moon, science ya, the moon satu. The stars, shine, pakai biasa ya, nggak pakai S ya, karena bintang-bintang kata gantinya D, berarti radian S ya, kuncinya di situ. Cats, ya, cats itu have ya. Karena jamak kata gantinya D ya, D itu bisa untuk benda, bisa untuk hewan ya. Terus kita ambil formula juga. My sister eats the birds sing. Ya, kata gantinya D. 3, the child reads. 4, ya, the kids itu anak-anak kayak children. The students pakai S, right ya, karena kata gantinya D maka ini ya. The boy wakes ya, wakes up. 7, people watch, people orang-orang, maka kata gantinya D kan, watch ya. My parents go, the baby cries, the bus arrives ya. Nah seperti itu ya. 1 tadi sudah sama ya. Nomor 2, my parents have. The son, the students, the man reads, the train rides, we do, the teacher tells. Dan the teacher itu bisa sih, bisa dia. 9, reads ya. 10, sleep. Ya, cats sleep, kucing-kucing tidur. Nah jadi seperti itu ya. Jadi fokusnya pada subjek ya, harus selalu mengartikan. Fokus ke subjek tunggal atau jamak, bilangnya sopo ora ya. Nanti bisa dikerjakan sendiri. Nah kita akan ke sini. Dulu mungkin pernah diajari bagaimana kalau kita ingin misal ya membentuk kalimat positif, negatif sama interrogatif ya. Kita ke sini. Kita butuh kata bantu tadi ya, itu do dan does. Kalau IUD pakainya do, kalau sulit pakainya does ya, itu yang jadi kunci. Nah, terus kok harus sesuai dengan subjeknya. IUD ora doyan S, she eat doyan S ya. Ini tanda tanpa ya. Kuncinya di situ ya. Terus kita akan kesini bagaimana untuk membentuk rumusnya. Nah, untuk membentuk positif subjek diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, verb satunya ini tergantung si subjek dengan S opo ora ya. Terus ora negatif. Nah, setelah itu mau kasih objek terserah, kata keterangan aku terserah. Yang penting saya fokus ke subjek dan verb ya. Karena tenses itu yang berubah hanya verbnya. Objek dan tetap duduk manis. Kata keterangan waktu dia nggak akan berubah, tetap aja di situ ya. Jadi tanpa saya harus menunjukkan keterangan waktu, subjek dan verb otomatis sudah menunjukkan tenses ya. Kalau ada keterangan waktu ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak masalah. Ya, dia hanya untuk memperjelaskan. Misal, kita rumus dulu subjek verb 1. Terus negatifnya subjek diikuti do atau does, diikuti not, diikuti verb 1. Jadi kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk negatif orang iso subjek ketemu not nggak bisa. Ya, kita butuh kata bantu. Terus interrogatif do atau does turun, ditambah subjek, ditambah verb 1, baru nanti tanda tanya. Nah, jadi untuk menanyakan kita itu tergantung dari kata bantunya ya. Kalau dudas maka nanti interrogatif dia akan ikutin. Misal I play piano, aku bermain piano. Aku nggak main piano, nggak bisa I not play piano, nggak bisa I ketemu not, subjek langsung ketemu not, nggak bisa. Maka kita butuh kata bantu I diikuti do, maka I do, terus not diturunkan I do not play piano. Karena ini kan verb 1, turunnya juga verb 1, berarti kan nggak ada perubahan kan. Terus interrogatifnya do turun, do I play piano, apakah aku main piano. Nah, terus untuk jawabannya yes no question itu akan ikutin interrogatifnya. Kalau pertanyaannya do, mesti jawabannya juga ikut do, yes I do atau no I
do not. Terus misal yang bawah, Lisa plays piano. Lisa bermain piano. Kenapa Lisa kok pakainya plays? Karena Lisa sebagai she doyan S. Kenapa nggak plays? Lihat tampil tadi. Play jadinya plays, bukan plays kan? Oke. Terus negatifnya Lisa diturunkan. Lisa sebagai she maka dia butuh kata bantu does. Maka Lisa does not. Terus turun ke verb 1, verb original play. Maka Lisa does not play piano. Kenapa di sini S-nya nggak perlu ditampilkan karena sudah diwakili si does. Jadi kalau di sini sudah does maka harus ke verb 1, nggak usah pakai S. Ini S, banyak S kan film ya, nggak bagus. Musimnya nggak bagus. Sudah diwakili di depan. Ya, terus interrogatifnya maka does turun, ikuti negatifnya does Lisa, balik kayak negatif does Lisa play piano. Jadi does itu sudah dia merangkum S ya. Nah, does Lisa play piano? Kira-kira kalau jawabannya yes no question seperti apa? Yes, she does. Kalau no, she does not. Nah, jadi ikutin si subjekmu. Jawabanmu juga ngikutin pertanyaannya does, maka jawabannya biasanya juga ngikut. Yes, she does atau no, she does not. Kalau di sini nama orang misal, katakanlah Dino misalnya tinggal yes, he does, no, he does not. Seperti itu. Kita akan coba soal. Dan kita akan langsung coba soal. Biasanya salah sendiri ya. Oke. Nanti untuk UAS kalian akan seperti ini. Yang gampang aja. I love you. I do not. Bisa disingkat bisa enggak ya? I don't atau I do not. Negatif. Oke, itu I love you. Bisa enggak tanya ke diri sendiri? Enggak apa-apa. Bisa kadang gitu ya. Kita enggak mungkin kalian tanya ke diri sendiri. Pernah pasti pernah. Kira-kira dia sayang aku enggak ya? Kira-kira aku tuh beneran sayang enggak sih sama dia? Mesti pernah ya. Terus kalau misal tak balik, kau mencintaiku, negatifnya you don't love me. Interrogatifnya jadi asalnya di sini. Ketika aku bilang you love me, asalnya dari sini. Kok bisa muncul kata tulis mau mendina? Dari asalnya dari sini. Maka kira-kira kalau jawabannya yes no question, yes you do misal ya. Nah, yes I do atau no I do not. Nah, seperti itu. Asalnya dari sini nih. Terus kita coba soal penghitungan masih gampang nih. Kita buat yang simpel aja ya. Nah, kalau kita lihat di situ yang tenses yang berubah apa? Kata kerja. Subjek tetap manis, objek tetap di situ. Yang berubah hanya kata kerja. Nah, jadi tenses itu intinya perubahan kata kerja. Wes foto. Terus pakai apa ya sebentar? Ngajar a boy sings a song every day. A boy sings a song every day. A boy does not sing a song every day. Terus does a boy sing a song every day. Oke, nah keterangan waktu kan sebenarnya juga enggak dia posisinya juga di situ enggak berubah, cuma menunjukkan bahwa oh ternyata nanya tiap hari, cuma sekedar nambah keterangan aja. Terus kita coba
berubah ya ini. Jangan sini deh. Oh, saya tahu aku tak pikir. Ini tak bukan jawab loh. Kita nanti dadaan saya terus. Nanti nyanyi. Oh ya tadi. Oke. Sebenarnya kamu pernah ya, sebenarnya kan nanti kan ya. Sebenarnya kata-kata jadi saya berubah ya. Sampai bingung aku ya. Kok udah bersih student lah. Nah, kita tak kecilkan dulu. Oke, the students do, do not this every week. Semua ya. Aku kah? Ngetik ya, oke ya. Kan gak berubah toh. Study of students. Kalau belajar baru study, jangan kebalik ya. Jangan membuat aku merasa gagal. Aku sih gak sama misalnya. Study dulu ya. Students, study. Ya, jangan kasihkan lo ya. Terus kita coba ini. Seorang murid mengerjakan tugas PR. Turun bab 1. Bab 1-nya ada siapa? Nah, di sini kalau kita lihat, kita harus bergabung sih. Student dasnya mengerjakan. Kenapa student pakainya das? Karena student seorang murid, karena bisa he, bisa she, maka pakai s kan. Student das Hamburg. Terus yang bawahnya sebelum mengakui kata kerja bantu. Jadi fungsinya kata kerja bantu beriringi, dia ada tapi nggak dianggap gitu loh. Nggak bisa diartikan, dia ada tapi nggak bisa diartikan. Maka dasar ini kata kerja bantu, setelah dasar kita tetap butuh kata kerja utama turunannya dari atas. Terus ini interrogatifnya das a student do ke sini. Oke. Murid-murid mengerjakan sebuah proyek. The students. Kata gantian D, maka pakainya do not. Kita butuh form 1. Do. Ini udah beda fungsi ya. Do not ini satu kesatuan kata kerja bantu. Sedangkan do turunan dari atas form 1 itu tetap form 1 kan. Di sini kenapa the students itu? Karena the students kata gantian D. Ini berarti kan kata kerjanya kita bilang S. Tinggal pilihan the students ya do project. Nah, oke. Terus satu kali lagi. My sister has a British cat. My sister has setelah das negatif mesti not. Does not turun form 1. Have, oke. Salah, Masya Allah. Ini jam-jam makan malam soalnya. Oh ya. Terus my sister sama ya. Nah, ya seperti itu.
membuat pasif nih. Nah, ya misal katakanlah kayak tadi, murid-murid mengerjakan tes. Kalau untuk membuat pasif kan berarti ada susunan yang dibalik. Objek jadi subjek, subjek jadi objek. Misal murid-murid mengerjakan tes, maka nanti jadi tes dikerjakan oleh murid-murid. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikasih di selesai, tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa. Untuk membentuk di titik-titik atau bentuk pasif dalam bahasa Inggris itu juga harus punya rumus. Nah, jadi aktifnya punya rumus, nanti pasifnya juga punya rumus. Nah, kita akan ke sini. Jadi ada pergantian posisi untuk pasif ya. Yang awalnya dia di belakang objek berubah jadi depan. Nah, seperti itu. Oke, untuk membentuk pasif, kenapa sih pasif ini penting-penting? Nanti misal kalian akan menghadapi teks ya, atau kalian baca berita, mungkin dengerin berita, atau mungkin baca apapun ya. Nah, kalimat itu tidak selalu aktif. Kalian baca aja sosial media, terus koran atau berita apapun, kalimat itu kan nggak selalu atau bermesti di titik-titik. Nah, dalam bahasa Inggris pun sama. Jadi biar kalian juga bisa mendeteksi oh ini ternyata pasif. Terus, nah di sini nih ada yang namanya pergantian posisi. Yang awalnya dia subjek jadi objek. Saya makan apel, apel dimakan oleh saya. Saya yang awalnya jadi subjek, saya fungsinya jadi paling belakang kan. Dan sebaliknya apel yang awalnya objek jadi depan. Nah, untuk subjek pronoun ya are you with it? Ketika dia posisi di depan kan dia are you with it ya, she did. Tapi kalau misal dia nanti dibentuk pasif kan nanti dia pindah posisi ke objek, maka dia akan berubah jadi me. I jadi me, you dia tetap you, we jadi as ya, bukan us ya, bukan s juga ya. We jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi it tetap it. Nah, jadi di sini kalau dia posisinya aktif, tapi kalau pasif nanti dia berubah. Terus to be harus sesuaikan dengan subjek. I menggunakan n, you they menggunakan a, she it menggunakan is. Oke. Terus untuk pola positif, nah segala kalimat yang menggunakan pola pasif di titik-titik semua menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi yang kemarin reguler, irregular itu harus dihafalkan karena nanti tense itu banyak ya perubahan verb. Yang awalnya dia verb 1 nanti pasif dia jadi verb 3. Nanti apalagi kalau kita ketemu past tense setelah menggunakan verb 2 turun lagi verb 1 pasif balik lagi verb 3. Nah, jadi itu harus dikuasai. Oke, untuk pola positif subjek diikuti to be. Pakainya is, n atau a, nanti diikuti verb 3 diikuti by titik-titik. Oke. Terus misal negatifnya subjek diikuti to be is and a plus not diikuti verb 3 diikuti by titik-titik. Terus interrogatif to be turun ya, to be is and a plus subjek plus verb 3 diikuti by titik-titik. Nah, misal saya ganti ini aja ya. The man opens the door. Laki-laki itu membuka pintu. Kenapa kok pakai opens? Karena the man sebagai he. Ya, ini pola aktif. Bagaimana kalau kita membuat pasif nih? Pintu itu dibuka oleh laki-laki itu. Maka the door yang awalnya objek, maka dia jadi subjek turun ke sini. Terus kita harus tahu the door yang dia awalnya objek kan jadi subjek. Kita harus tahu subjeknya itu tunggal atau jamak karena itu dia akan mengikuti. To be verb dia akan mengikuti di depan kayak tadi. Ayude nanti pakainya dulu ya. She it pakai das sama halnya. Jadi the door itu kan satu, maka dia pakainya is. Kalau bendanya jamak pakainya a. Nah, maka the door is. Terus ketiga dari kata open pakai ed regular. By siapa? The man, he jadi him. Maka the door is opened by him. Negatifnya gampang, tinggal ditambah not. The door is not opened by him. Terus interrogatif, is the door opened by him? Tinggal tanda tanya. Kalau jawabannya yes no question, tinggal yes, he is no, he is not. Selesai. Nah, jadi untuk membentuk kata apakah dalam bahasa Inggris bisa do, bisa does, bisa is, tergantung tensesnya, tergantung formula ya.
bisa is, bisa are, bisa do, bisa does. Terus I bring the books, aku membawa buku-buku, maka nanti buku-buku dibawa olehku atau oleh saya, maka the books turun. The books karena buku-bukunya banyak, maka dia pakainya are. The books are verb 3 dari kata bring, brought. Irregular ya, by siapa I jadi me. Maka the books are brought by me. Negatifnya tinggal ditambah not. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik to be-nya selesai. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus kita akan kombinasikan aktif dan pasifnya sekalian. Jadi kalau untuk kayak ini hati-hati ya, perhatikan subjeknya. Subjek baru ya saya bilang, dia itu tunggal atau jamak. Kalau positifmu di sini sudah salah, maka negatif interrogatif kemungkinan akan ikut salah karena kan dia ngikut ya. Jadi hati-hati untuk pola seperti ini. Kita akan langsung coba sampai aku belajar bahasa Inggris di hari Jumat. Ini pola aktif. Sekarang kalian coba rubah aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif interrogatif. Naik do not apa itu ya bisa ya. Oke. Don't study. Send on. Right. Pasifnya bahasa Inggris dipelajari oleh kita di hari Jumat. Nah, kayak mata kuliah, mata pelajaran dia cenderung tunggal ya. Mata kuliah, mata pelajaran kayak makanan, minuman, dan dia nggak ada takaran jumlahnya, dia tunggal. Inggris. Pasif tadi subjek diikuti to be is and are. Is diikuti verb 3. Target by siapa? By me or. Nah, jadi keterangan waktu dia di belakang, nggak usah dipindah-pindah on Friday, nggak usah. Jadi keterangan waktu yang fungsinya di belakang karena optional. Tanpa saya harus menunjukkan on Friday, just I study ini sudah otomatis present ya. Oke, jadi yang dibalik cuma objek ke subjek, subjek ke objek, udah gitu aja. Kata kerja yang udah posisi di tengah-tengah kayak gitu ya. Nah, terus maka negatifnya tinggal ditambah not. Kalau sudah bisa positif benar, maka tinggal tambah is not atau isn't. Terus ini berarti tinggal ikut is and be studied ya by me on Friday, dan selesai kayak ini. Nanti untuk UAS akan seperti ini. Nanti entah itu nanti saya minta untuk berubah aktif ke pasif positif atau mungkin aktif ke negatif ya. Jadi polanya seperti ini. Kalau dulu itu sempat ada isa ya dulu. Jadi itu misal saya ngasih soal 10 jadi 50 ya. Iya kan? Kan saya cuma kasih ininya doang. Terus kalian ngisi ini, kan sekali ngisi 5 baris ya, 5 kalimat kan. Jadi saya kasih soal 10, ini soalnya cuma 10 kan. 10 cuma 1 lembar segini. Tapi habis pas dikerjain ya 1 tulis-tulisnya. Jadi kalau soalnya 20 ya berarti gitu ya. Nanti pas langsung 1 tulis ya palingnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau menemukan teks yang polanya is MA diikuti verb 3, kuwi mesti pasif present tense. Saya coba satu lagi. Tenses
Justru paling kuncinya cuma di sini. Kamu bisa positif, negatif, negatif, selesai. Tenses cuma itu kok. Jadi kita coba. Kadang kalau nggak ngerjain kayak gini tuh ya takutnya lupa. Jadi kita coba yang kayak ini. Akan di sini. My sister buys some books every month. Jadi saudaraku membeli beberapa buku setiap bulan. Does not atau doesn't ya, boleh disingkat, boleh enggak. Doesn't buy some books ya every month. Kan kuncinya itu ya. Nanti kalau ujian tertulis nggak boleh kayak gini, disikat ya. Kenapa ada kayak gini? Kenapa? Terus modelnya cuma gini. Ini ngomong ya gini. Ini orang tuh masukku itu ditulis gitu loh ya. Terus kau pakai garis titik garis itu sama dengan atas gitu. Oke. Terus my sister buy some books every month ya. Terus pasif, beberapa buku dibeli saudaraku setiap bulan. Sambung. Sambung. Kita butuh bukti A. Form 3. Ubi diikuti form 3. Bayi siapa? Bayi everyone, oke ya. Terus negatif berarti tinggal ditambah not. Ya, tinggal seperti ini aman atau aman. Terus interrogatifnya lagi tinggal aja ya. A sambung ya. Hati-hati kalau seperti ini ya, kalau sudah A di depan maka harus di seperti ini kok. Gampang kan, cuma tinggal menghafal itu mus. Gampang kan? Dan kuncinya kalian harus tahu ya, kalau diaktif butuh kata baru udah satu dulu. Terus rumusnya setelah tugas pakai verb 1. Terus kalau di pasif maka harus tahu apakah dia tunggal atau jamak ya, pakai is, am atau a. Nah, kuncinya di situ. Jadi biasanya setelah by itu pasti pakai objek. Kayak misal tetaplah bersama aku, stand by me. Adakah stand by I? Setelah by biasanya langsung objek, by me, bukan by I ya. Stand by we, stand by us misal, atau seperti itu. By diikuti objek pronoun. Sebenarnya misal by my sister ya nggak apa-apa, by her ya nggak masalah. Cuma terkadang kalau kalian nanti menemukan teks ya, teks yang dia menggunakan pola SMA verb 3 itu biasanya by titik hilang biasanya. Jadi cuma pokoknya itu ini biasanya ya. Tapi paling nggak kan harus juga mengerti ya dari siapa. Terus kita mau ulang. Oke, kita coba beberapa soal lalu kita nanti ke presenter yang pakai modal ya. Oke, nanti soal UAS akan seperti ini kemungkinan.
yang anu. The students are ya. Apa? B. Meals are. Mail itu surat. Oke, is delivered ya. A ya. B ya. Is ya, A ya. Nah, misal seperti ini. Is ruangan mereka dia meskipun jamak, kemudian dibenda. Ruangan mereka maka ruangannya satu miliknya mereka, tetap ruangnya tunggal ya, bukan ruangnya yang jamak ya. Ruangnya satu tapi yang punya anak-anak. Nah, jadi kayak gini biasanya kita ngecor ya. Oke ya. Books are in the library ya. Jadi nanti saya buat vertikalnya sudah ada. Jadi tinggal kalian fokus punya SM atau A. Nah, seperti itu. Jadi soal UAS nanti akan seperti ini modelnya. Kita tuliskan. Ini. Oke. Plants itu tanaman. Ini the plants are. Is green. Nah, jadi modelnya akan seperti itu ya. Oke, nanti bisa kalian baca. Banyak sekali soalnya ya. Nanti kalian bisa pelajari ya. Nah, kita kesini nih. Yang masih hampir sama dengan ini, hampir sama ya. Dan ini juga masih masuk ke ranah present, oke ya. Kuncinya di situ ya. Hafalan di rumus. Nah, kita akan kesini modal verb. Nah, bagaimana kalau present tadi itu ada modal verbnya? Ya, jadi saya terangkan sekalian kita kasih milih dengan present. Nah, modal verb itu kayak kata kerja bantu. Nah, jadi kayak misal kayak kata will, akan, shall, can itu dapat, mesti, harus atau mesti, kudu. Terus kita akan pakai may itu bisa mungkin bisa boleh ya, may bukan may ya, kalau may itu may. Terus should itu seharusnya. Nah, kita akan pakai will, can, must, may sama should saja. Oke. Bagaimana kalau misal ada kata bantu ya, yang fungsinya membantu kata kerja utama. Misal katakanlah ini. When kita menggunakan present dan yang ada modal verbnya, maka nanti untuk rumusnya nanti akan sedikit berbeda ya. Kita nggak pakai kata bantu. Ya, kita nggak pakai kata bantu. Nah, misal will menunjukkan akan, maka sesuatu yang baru akan kita lakukan. Can itu dapat, nah, berarti menunjukkan bahwa kebiasaan ya. Kemampuan, pasti harus, maka bisa menunjukkan saran ya, saran atau perintah. Terus kalau itu mungkin atau boleh bisa juga menunjukkan izin. Nah, bisa menunjukkan izin, bisa menunjukkan mungkin apa ya, anjuran bisa. Terus kalau seharusnya itu juga sama, bisa saran, bisa apa lagi ya, perintah dan sebagainya. Nah, kita akan tulis gitu. Karena kita sempat bahas ya. Nah, jadi kalau misal present kan ada modalnya, maka kita nggak butuh kata ganti do atau does. Modal verb itu menghalangi perubahan kata kerja itu dengan s atau enggak ya. Rumusnya subjek modal langsung verb satu, apapun siapapun subjeknya. Ketika sudah ada modal verb kayak tadi ya, will, should, must, can, may.
maka semua akan langsung ketemu verb 1, nggak ada penggunaan SES ya, seperti yang barusan tadi. Nah, jadi setelah subjek modal langsung verb 1. Negatifnya subjek modal not plus verb 1. Interrogatifnya modal turun plus subjek lalu plus verb 1 ya. Misal kayak gini. The students ya can play football. Murid-murid bisa bermain bola. Misal. Negatifnya the students kita nggak pakai do atau does, langsung can diikuti not, cannot ya. Nah ini kan singkatannya ini ya. Nah ini ya. Singkatannya seperti ini. Nggak disingkat ya nggak masalah ya. Cuma kalau disingkat dia jadi seperti ini. Nah terus interrogatifnya tinggal ikutin can kayak positif tapi tinggal dibalikkan the students play football. Nah, kalau jawabannya kalau yes they can, kalau no they cannot. Misal ya, I will buy a book. Aku tidak akan membeli sebuah buku. Maka I will not atau I won't buy a book. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik will I buy a book. Apakah aku akan membaca buku? Jadi modelnya seperti itu. Kita coba soal. The students must study English. Murid-murid harus belajar bahasa Inggris. The students, oke. Must not, oke. Oke, tinggal kayak gini aja. Study English. Terus interrogatifnya tinggal must. The students ya study English. Oke, terus kita belakangnya ya. Seharusnya memakai seragam. Murid-murid ya seharusnya memakai seragam sekolah. Oke, dilanjutin aja di student. Should nah ya should not wear a uniform. Uniform. Oke, terus interrogatifnya tinggal di balik should the students ya uniform. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau sudah masuk ke modal verb itu nggak ada masalah. Subjeknya tunggal atau jamak karena kita nggak ada pakai do atau dasar kata kerja bantu ya. Jadi siapapun subjeknya ketemu kata modal verb maka semua akan balik ke verb 1. Siapapun subjeknya, baik itu she, he, ya, ketemu tadi ya will, can, must, should, may, maka semua akan balik ke verb 1 ya, siapapun subjeknya. Terus bagaimana kalau misalnya, nanti ini tinggal diganti aja ya, kalau may ya tinggal may. Terus maka negatifnya tinggal may, nah bisa seperti itu ya, interrogatifnya tinggal diganti may, nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk pasif? Misal, murid-murid bisa bermain bola di sini. Maka bola bisa dimainkan murid-murid di sini. Kan seperti itu ya. Modal verb nanti diikuti di, bisa di, boleh di, seharusnya di, ya, akan di. Dia nanti jangan seperti itu kan. Nah, sama penggantian kata ganti dia sama ayu ide ketika dia di subjek, ketika dia jadi objek, maka itu tetap sama ya, apapun tensesnya ini nggak akan berubah. A ya tetap A, I jadi me, you jadi you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, we jadi him, tetap sama. Nah untuk membentuk pola positif subjek modal plus be
bukan diisi to be, misalnya yang be itu ya, subjek modal be diikuti verb 3. Terus negatifnya subjek modal diikuti not diikuti be diikuti verb 3. Interrogatifnya modal plus subjek plus be plus verb 3. Jadi interrogatifnya kayak positif. Nah, jadi modelnya seperti itu. Kita akan coba ya. Murid-murid dapat mengerjakan tes bahasa Inggris. The students can do an English test. Murid-murid dapat mengerjakan tes bahasa Inggris atau ujian bahasa Inggris. Oke, the students cannot, ya bisa saya singkat ini, cannot do an English test. Terus lokasinya tinggal dibalikkan. The students can do an English test. Nah, terus pasifnya tes bahasa Inggris bisa dikerjakan oleh murid-murid. An English test ya. Oke kan? Setelah kan diikuti be, terus ikuti verb 3. Do. Verb 3 dari dua apa? Do, did. By siapa? By. Nah, ya. Makanya tinggal ngikutin atau by the student nggak apa-apa by them ya. Oke ya. Oke, maka di sini tinggal. Dari sini kita coba satu kali lagi ya. On English test be. Seperti ini. Sorry kan sudah double ya. Yang di depan ya. Iya ya. Be dan. Terus kita coba sekali lagi ya. Kita pakai apa ya? Ya. Pakainya mas. Murid-murid harus mengikuti aturan-aturan. Mas ya, follow the rules ya. Terus logatnya tinggal dibalik ya. Mas ya. Nah, pasifnya aturan-aturan harus diikuti oleh siswa-siswa. Maka the rules. Pak modal verb maka ikuti depannya kalau atasnya pakai mas maka ikut ya mas. Terus diikuti be must be verb 3 dari kata follow. Oke, baik ya seperti itu. Tinggal must not be. Udah, selesai. Jadi seperti itu ya, beda. Nah, beda rumus kan. Presenter tadi pakainya tadi subjek verb 1 SES. Pasifnya SMA diikuti verb 3. Terus negatifnya pakai do atau das sekarang kerja bantu. Tapi kalau yang ada modal verbnya, maka kita tidak butuh kata bantu, langsung setelah modal diikuti verb 1. Pasifnya modal verb diikuti be ketemu verb 3. Seperti itu selesai. Nah, next insya Allah kita akan bahas simple past tense ya. Nah, ini present sama modal verb. Next kita akan bahas simple past tense ya. Jadi hafalkan verb 1, 2, 3 regular irregular ya. Oke.
Oh, ya gitu kan. Kan nanti pasti kuliah. Sebenarnya sih masuk ya. Asian sekarang masuk. Orang masuk aku pikir masuk. Oh, biasanya tuh gini, absen nih selfie gini, absen nama gitu ya. Ini kayak gini. Setelah hari ini tuh kayak ini banget. Masih sumber ini gimana mas? Ini mas kan sama juga kamu kok. Soalnya nanti nomor itu biasanya terus itu loh ya, campur kan. Satu kirim itu bayar tergantung lanjutin. Satu kirim bayar apa? Satu kirim. Kalau lanjutkan tuh kadang kita udah gini harus nunggu temenmu kan kelamaan. Satu kirim gitu. Biasanya kelihatan.
Yes.